Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita sudah masuk ke bab 6, yaitu materi tentang manajemen kas dan surat berharga. Oke, pertama-tama kas dan surat berharga bisa kita lihat sehari-hari di laporan keuangan ya. Kalau kalian lihat laporan keuangan di bagian raja, di situ ada aset dan pasifa. Nah, kas dan surat berharga itu laporannya ada di aset, bagian aset, di aset lancar. Nah, kenapa aset lancar? Karena ini ya, kita terjemahkan terlebih dahulu. Karena kas itu adalah uang tunai yang tersedia di tangan atau bendahara perusahaan, manajer keuangannya gitu ya. Nah, kas diperlukan untuk membayar biaya-biaya operasional perusahaan, untuk membayar bahan baku kalau dia melakukan proses produksi di perusahaan manufaktur gitu, untuk membayar biaya gaji atau upah, untuk membeli mesin, untuk investasi dan lain sebagainya. Nah, makanya dikatakan kas itu adalah bagian dari aset yang paling liquid. Nah, paling liquid di sini artinya adalah paling bisa dicairkan bila perusahaan membutuhkan uang atau kas secara tiba-tiba atau mendesak gitu. Oke ya. Selanjutnya ada surat berharga. Surat berharga adalah finansial aset seperti sertifikat deposito, saham, SPI, dan sebagainya. Nah, surat-surat ini harus bisa diuangkan dalam cepat, dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, makanya kas itu nggak boleh terlalu besar, karena kalau uang terlalu besar dipendam atau dipegang oleh manajer keuangannya, maka perputaran uang di perusahaan tersebut akan kecil. Sebaliknya, kas itu juga nggak boleh terlalu kecil. Karena misal bila kalau kita si manajer keuangan megang kas terlalu kecil, lalu nanti ada vendor memberikan diskon pembelian yang besar-besaran, kita nggak bisa beli gitu. Maka kas itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup. So, bila kas yang dimiliki oleh perusahaan itu jumlahnya lebih besar daripada kebutuhan, maka kas tersebut harus diubah menjadi surat berharga. Biar apa? Biar untung. Kalau kita ubah kas kita menjadi surat berharga, kita akan misalnya ya saham, kita akan dapat dividennya misalnya. Kalau apalagi misal kalau kita obligasi gitu, kita akan dapat bunganya gitu. Nah, sebaliknya bila kas kita hampir habis atau mendekati kas minimum kita, maka surat berharga ini harus segera dicairkan atau diuangkan menjadi kas, sehingga kebutuhan operasional perusahaan kita dapat terpenuhi gitu. Selanjutnya ada motif memegang kas. Kenapa sih manajer keuangan itu harus pegang kas dengan jumlah yang cukup atau jumlah yang optimal? Yang pertama ada alasan transaksi. Ada transaksi sewaktu-waktu, transaksi misal untuk memenuhi kebutuhan tadi operasional perusahaan. Ada pembayaran listrik misalnya, pembayaran pajak, atau untuk membeli bahan baku, untuk membayar sewa gudang misalnya, untuk membayar biaya gaji dan lain-lain. Ini harus segera tersedia dan terpenuhi gitu. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga di sini misalnya untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Contohnya misalnya perusahaan ABC, dia memiliki jumlah barang di gudangnya banyak misalnya, tapi ternyata setelah dicek di gudangnya, barang-barang yang tersedia untuk diolah tadi ternyata rusak.
Nah, kita harus segera beli dong, biar kita bisa menjual segera ke customernya, atau bisa segera untuk memproduksinya. Maka uang yang kita pegang harus cukup untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan tadi. Atau misal ternyata gudang kita kebakaran, sehingga barang dagangannya, barang persediaannya habis. Nah, berarti kita harus segera menguangkan dia, atau mempunyai kas yang optimal nih untuk misal memperbaiki gudang, lalu kemudian menstok kembali barang dagangannya menjadi persediaan dan lain-lain. Nah, motif yang ketiga ada spekulasi. Kebutuhan kas bisa meningkat pada saat kejadian-kejadian tertentu di masa yang akan datang. Nah, misalnya nih, harga minyak sekarang lagi murah gitu misalnya. Nah, apabila si perusahaan ini memperhitungkan ini, dia akan memegang kas yang digunakan untuk misalnya membeli kebutuhan minyak itu tadi. Nah, jaga-jaga sewaktu-waktu minyak nanti akan naik. Itu contoh kecilnya ya. Oke, jadi selain manajer keuangan punya motif, dia kenapa sih kita punya motif? Karena tadi ya, untuk memenuhi operasional perusahaan dan untuk 3 motif ini. Nah, dalam memenuhi 3 motif ini, maka si perusahaan, si manajer keuangan ini harus punya saldo kas minimal. Nah, seringkali bank itu mencatatkan saldo minimal yang harus tetap ada di rekening perusahaan. Misalnya perusahaan BCA misalnya, dia saldo kas minimalnya 500.000. Nah, angka 500.000 ini tidak boleh diambil oleh kita gitu misalnya. Nah, karena ini kas minimal kita. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Misal perusahaan ABC tadi, kas minimalnya adalah 100 juta. 100 juta ini adalah angka yang harus kita pegang, harus di perusahaan tersebut pegang. Bila bila sewaktu-waktu terjadi atau membutuhkan dana atau kasnya. Atau misal si perusahaan ABC tadi misalnya tanggal 1 Januari dia ternyata saldo kasnya 101 juta, maka itu sudah mendekati angka minimalnya, dia harus segera mencairkan surat berharganya gitu. Begitu sebaliknya nantinya. Oke, selanjutnya ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh manajer keuangan bila dia mengelola kas. Yang pertama ada mempercepat pemasukan kas. Nah, langkah mempercepat pemasukan kas adalah yang pertama ada penjualan tunai. Nah, cara ini tentunya merupakan cara yang paling cepat ya. Karena misal kalau kita jual secara tunai ke customer kita segera akan mendapatkan uang secara langsung. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita menjual secara kredit, kita nggak langsung dapat pembayaran atau pelunasan uang dong dari customer kita gitu. Nah, itu nggak akan mempercepat pemasukan kas. Selanjutnya ada potongan kas atau cash discount. Potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli. Nah, misalnya kalau kita biasanya menemukan soal 2/10 N/30. Nah, ini bisa diartikan kita bila membayar dalam jangka waktu 10 hari maka akan dapat diskon 2% gitu. Nah, itu namanya potongan kas ya. Itu untuk memotivasi para pembeli ini untuk segera melunasi kasnya. Yang ketiga ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Misal pelanggan tersebar secara geografis, maka pelanggan itu mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran. Maka untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan. Atau si perusahaan ini pasang agen-agen di masing-masing daerahnya atau masing-masing cabangnya agar kas tersebut dapat
Nah, selain mempercepat kas, ada memperlambat pengeluaran kas. Nah, apa aja yang bisa ditempuh? Yang pertama ada pembelian dengan kredit. Nah, kalau kita beli ke supplier kita, ke vendor kita secara kredit, maka kita nggak harus lunasin atau kita nggak harus bayar ngeluarin kas kita saat itu juga ya, saat kita beli barang gitu. Nah, maka kita bisa lambatin nih kas yang kita keluarkan. Yang kedua, menggunakan draft. Draft merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilahnya ada kasbon ya. Yang ketiga, ada pembayaran secara sentral. Dalam cara ini, setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan akan diserahkan ke pusat untuk dimintakan otorisasi. Setelah itu, dari pusat memberikan otorisasi, baru kemudian diserahkan lagi ke cabang dan kemudian bisa dibayarkan. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi, misal kalau kita ada tagihan nih. Nah, tagihan ini kita beli di cabang perusahaan tersebut. Nah, dalam jangka waktu cairnya gitu misalnya. Nah, pencairannya ini harus melewati cap atau ACC kantor pusat dulu. Nah, maka dalam otorisasi ini akan memperlambat pengeluaran kas yang terjadi gitu ya. Selanjutnya ada cek dibayar pada hari tertentu. Cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas. Misal kita janjikan akan kita bayarkan di bulan berikutnya gitu misalnya. Oke. Selanjutnya ada menentukan saldo kas optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaannya gitu. Nah, berapa sih saldo kas optimal yang bisa menjaga likuiditas perusahaan? Tentunya juga bisa nggak menghambat produktivitas perusahaan kita ya, misalnya nggak menghambat proses produksinya. Nah, ada dua model manajemen kasnya. Yang pertama ada persediaan kas model Baumol sama random aliran kas model Miller ORR. Nah, kalau model yang pertama nih, dia untuk menghitung saldo kas optimalnya kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Nah, biasanya kan kalau kita menyimpan kas gitu pasti ada biaya-biayanya kan. Nah, biaya untuk menyimpan kas kita tadi itu kemudian kita minimalkan. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah untuk menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo yang bisa meminimalkan total biaya transaksinya gitu. Nah, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal itu terdiri dari yang pertama, biaya kesempatan yang hilang, yaitu biaya yang muncul bila perusahaan tersebut memegang kas, bukan memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan ini adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan itu memegang kas. Ya, jadi kalau misal kita punya surat berharga tadi ya, obligasi misalnya, kita pasti mendapatkan pendapatan bunganya. Nah, kalau kita memegang kas, maka kita nggak bisa dapat dong bunganya karena uang kita pegang gitu. Nah, yang kedua ada biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus kita keluarkan ketika manajer keuangannya menjual surat berharga. Jadi, biaya transaksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh uang kas tadi ya. Nah, biaya total dengan demikian bisa dituliskan sebagai berikut. Kalau kita mau cari biayanya, maka yang harus kita hitung adalah biaya kesempatan yang hilang tadi, kita tambah dengan biaya transaksinya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya TC, total cost, sama dengan cost per 2 kali I. Ini adalah tingkat bunga, ditambah D,
itu total kebutuhan kas dalam suatu periode, dibagi C biaya transaksinya. Nah, jika saldo kas optimal besar, maka biaya kesempatan yang akan hilang akan lebih tinggi. Tapi bila biaya transaksinya kecil, sebaiknya jika saldo optimalnya kecil, perusahaan akan semakin sering mengisi kasnya. Berarti semakin tinggi biaya transaksi pengadaan kasnya. Tuh. Nah, kas yang optimal atau yang cukup diperoleh bila biaya kesempatan yang hilang tadi sama dengan biaya transaksinya, nggak lebih nggak kurang ya. Nah, maka bisa kita rumuskan dengan C sama dengan akar 2 kali D kali O dibagi I, dimana C ini adalah saldo kas optimal yang akan kita cari, kemudian I itu adalah tingkat bunga, D itu adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, O ini adalah biaya transaksinya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Suatu UMKM membutuhkan kas dalam setahun yaitu 300 juta. Biaya transaksinya setiap kali merubah uang tunai menjadi surat berharga adalah Rp180.000. Tingkat bunga banknya karena memiliki surat berharga adalah 12% setahun. Tentukan kas yang optimal, biaya transaksi, total biaya, kas rata-rata, dan biaya kesempatan yang hilang. Oke, dari soal ini kita langsung breakdown ke Excel-nya ya. Satu diketahui ya. Diketahui apa ini? Yang pertama, kebutuhan kas dalam setahun itu kita D sama dengan 300 juta. Kemudian biaya transaksi setiap kali merubah uang tunai, biaya transaksinya adalah O 180.000. Kemudian tingkat bunganya I nya adalah 12%. Yang ditanyakan, yang pertama kas yang optimal. Kas yang optimal rumusnya adalah akar 2 kali D kali O dibagi I. Ini akar ya. Oke, kita langsung masukkan aja. 2 kali D kali O dibagi I. Selanjutnya kita baru akar. Oke, jadi kas yang optimal yang harus dimiliki oleh perusahaan UMKM ini adalah 30 juta. Setelah itu kita cari kas rata-ratanya. Kas rata-rata rumusnya C dibagi 2. C nya ini kita bagi 2, 15 juta kas rata-ratanya C. Oke, selanjutnya kita cari biaya transaksinya. Biaya transaksi rumusnya adalah D bagi C kali O. D kali C kali O nya. Ketemu sorry bukan bagi C kali O 1.800.000.
Selanjutnya ada biaya kesempatan yang hilang. Rumusnya adalah C bagi 2 dikali I. C nya 30 juta, kita bagi 2, kita kalikan I nya 1.800.000. Setelah itu TC nya, total biayanya untuk mengadakan kas adalah biaya kesempatan yang hilang ditambah dengan biaya transaksinya. Biaya kesempatan yang hilang kita tambah biaya transaksi 3.600.000 gitu ya. Jadi UMKM ini kas yang harus dia miliki, kas optimalnya di yang harus dipegang oleh manajer keuangannya adalah 30 juta. Kemudian biaya transaksinya ini adalah 1.800.000, biaya kesempatan yang hilangnya sama 1.800.000. Maka kasnya optimal ya, karena ini tadi biaya transaksi itu harus sama dengan biaya kesempatan yang hilang. Dan bila kita ingin mengadakan kas, maka total biayanya adalah 3.600.000 gitu. Oke, selain model aliran kas tadi, model Baumol, kita ada model lagi random aliran kas, modelnya Miller ORR. Nah, model ini dipakai bila aliran kas itu tidak pasti gitu, atau dia fluktuatif. Ini ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, model Miller ORR ini mengasumsikan saldo aliran kas hariannya bersifat random, tidak konstan seperti pada model persediaan tadi Baumol tadi. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa H ini menunjukkan batas atas, sedangkan garis Z ini menunjukkan batas tengah. Nah, ini harus maksimal kas yang dimiliki oleh perusahaannya adalah di batas H ini, kemudian batas minimalnya adalah Z. Nah, jika saldo kas harian berfluktuasi, maka di antara H dengan Z, maka tidak ada tindakan apa-apa yang perlu dilakukan. Jika saldo kas harian menyentuh saldo 0, maka surat berharga senilai Z dijual sehingga saldo kas bertambah dengan Z. Jika saldo kas menyentuh H, maka surat berharga senilai H dikurangi Z dibeli sampai Z, maksudnya dibeli sehingga saldo kas ini turun senilai H sampai Z agar saldo kas kembali ke level Z, tidak terlalu besar. Apabila si perusahaan ini saldonya mendekati 0, maka dia harus segera mencairkan surat berharganya gitu. Nah, apabila dia melebihi H, maka surat berharga tadi harus segera dicairkan. Untuk menghitung saldo kas dengan model ini, maka dilakukan tahapan berikut. Yang pertama, menentukan batas minimal. Nah, apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal paling aman atau saldo kalau tadi model Baumol tadi disebutnya saldo minimal, di sini ada minimum safety-nya. Yang kedua, menghitung standar deviasi aliran kas harian. Standar deviasi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan data historis aliran kas bersih hariannya. Yang ketiga, menentukan tingkat bunga harian. Yang keempat, memperkirakan berapa sih biaya transaksi pembeliannya atau penjualan surat berharganya.
Oke. Nah, ini rumus yang digunakan model Miller. Tadi Z itu adalah kas optimum yang digunakannya, yang ditentukannya maksudnya sama dengan akar dari 3 kali T kali standar deviasi pangkat 2 dibagi 4 kali I, ini adalah bunga atau tingkat bunga. Nah, kas maksimal kita bisa hitung dengan 3 kali Z-nya, di mana Z itu adalah kas yang optimal, kas yang optimum. Kemudian kas minimalnya 0 atau ditetapkan masing-masing kebijakan perusahaannya ya. Selanjutnya kas rata-rata bisa diperoleh dari Z plus H dibagi 3. Oke, kita langsung ke contohnya. Oke, contohnya ya, kita bahas jawabannya. PTDX mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini menjadi T 5.000. Selanjutnya varian kasnya SD, standar deviasinya adalah 100.000. Lalu tingkat bunganya I adalah 10,8% dan batas kas minimalnya adalah 100.000. Yang harus kita cari adalah Z-nya kita bisa pakai rumus yang ada di PPT atau yang ada di buku. Nah, ibu ini akan pakai rumus yang ada di buku ya. Ini akar 3 dari 3 kali T kali standar deviasi pangkat 2 lalu dibagi 4, kita kalikan tingkat suku bunga, lalu kita bagi 360, ini jumlah hari dalam setahun. Ini di akar pangkat 3. Coba kita lihat di PPT-nya ya. Ini agak ribet nih, seperti ini. Kita pakai rumus ya, cara yang ini aja ya. Oke, 3, kita kurung dulu 3 kali T, kemudian kita kalikan standar deviasi pangkat 2, kita langsung kali 2 kali, lalu tutup kurung dibagi dengan 4, kita kalikan I interestnya, kita kalikan kita bagi 360, ketemu ini, belum ketemu ya, jadi kita akar dulu ini, lalu kita akar. Oke, ketemu 500. Silakan pakai kalkulator juga boleh, ini ibu pakai rumus Excel, sama aja hasilnya nanti. Oke, setelah ketemu Z-nya, kita bisa cari H-nya, kas rata-ratanya. Batas atas kasnya. H kita bisa cari dengan 3 kali Z. 3 kali Z. Ketemu 1.500.000. Selanjutnya kita cari rata-ratanya. Kas rata-rata bisa kita hitung dengan rumus Z ditambah H, kemudian kita bagi 3. Oke, Z kita bagi dengan H, baru dibagi 3.
ulang, Z ditambah H oke. Kurungnya kita kurungin dulu, baru kita bagi 3. 666.667. Setelah itu kita baru bisa hitung kas. Berapa sih kas yang harus diubah dari kasnya, dari kas menjadi surat berharga. Rumusnya adalah kas yang optimal kita kurangi batas kas minimal. Oke, kas yang optimalnya adalah Z tadi ya, 500.000 kita kurangi batas kas minimalnya 100.000, ketemu 400.000 rupiah. Oke, berarti PTDX ini kas yang harus dimiliki atau optimalnya menggunakan model Miller ini adalah 500.000. Kemudian rata-rata kasnya adalah 666.000 rupiah, dan kemudian batas atas kasnya maksimal kas yang harus dia miliki atau yang harus dia pegang adalah 1.500.000. Lebih dari itu kasnya harus dijadikan menjadi surat berharga. Kemudian karena dia juga butuh kas yang harus diubah menjadi surat berharga, berapa sih? Nah, kita cari dengan batas atas kasnya kita kurangi dengan batas kas minimalnya. Ini batas minimalnya 100.000 rupiah. Batas kas yang optimal, Z ini tadi kas yang optimal kita kurangi dengan batas kas minimalnya, ketemu 400.000 rupiah. Kas yang harus diubah menjadi surat berharganya dari soal ini. Oke, setelah kita belajar tentang kas dan surat berharga ini, kalian yang mungkin bekerja di company menjadi finance mungkin akan sangat berguna ya materi hari ini. Untuk yang lain mungkin bisa diterapkan di rumah tangga atau keuangannya masing-masing ya. Batas berapa sih kas optimal yang harus kita pegang, kas minimal yang harus kita bawa, misal kalau sewaktu-waktu misal bahan kita bocor dan sebagainya gitu ya, bisa dihitung dengan itu. Oke, semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.